Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Istafilm. Pada video kali ini, kita bakal bahas alur sebuah film bertema hacker asal Amerika dengan judul Hacker yang dirilis pada tahun 2016. Kisah film hacker ini berfokus pada kehidupan Alex, seorang bocah ababil ahli komputer yang orang tuanya merupakan imigran dari Ukraina. Setelah orang tuanya mengalami kesulitan finansial, Alex tergerak untuk membantu mereka. Demi menghidupi keluarganya, ia pun terpaksa melakukan sejumlah pekerjaan ilegal di internet, seperti membobol rekening bank dan kartu kredit orang lain. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi agar kalian gak ketinggalan update film-film terbaru dari channel Instafilm. Film dimulai di mana terlihat sebuah keluarga kecil tiba di Kanada. Mereka adalah Alex serta ibu dan ayahnya yang merupakan imigran asal Ukraina. Berharap akan kehidupan yang lebih baik di sana, nyatanya keluarga Alex mengalami ekonomi yang sangat susah. Ibu dan ayahnya sering bertengkar, membuat Alex kecil merasa sendiri dan kesepian. Alex yang kesepian hanya berteman dengan sebuah komputer tua milik ibunya. Ia memiliki ketertarikan dengan dunia maya dan mulai mempelajari banyak hal dari internet. Waktu berlalu, Alex yang sudah remaja bergabung dengan forum-forum di internet dan mulai mencari penghasilan dari internet untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ia mulai mendapatkan penghasilan dari iklan yang dibayar dan mulai menabung sedikit demi sedikit untuk biaya kuliahnya. Namun, bayaran yang terlalu sedikit dirasa masih sangat kurang untuknya. Alex mulai mempelajari lebih dalam dunia internet dan mulai mempelajari sistem perbankan dunia. Di suatu malam, Alex mendengar ibu dan ayahnya sedang bertengkar. Ia memutuskan untuk mencari angin segar dengan mengunjungi sebuah kafe. Saat sedang memesan minum, ia mendengar sebuah berita di televisi tentang sebuah kejahatan para peretas situs perbankan dan pemerintah yang dilakukan oleh dark web, yaitu sebuah organisasi kriminal online yang dipimpin oleh seorang hacker bernama Z. Alex yang baru pulang ke rumah melihat ibunya menangis karena mendapat sebuah surat pemecatan yang membuat ibunya semakin bingung memikirkan banyaknya tagihan yang harus dibayar. Alex berusaha menenangkan ibunya dan mengambil uang yang sudah ia kumpulkan selama ini untuk diberikan kepada ibunya. Alex memutar otaknya dan mencoba untuk menggoogling bagaimana cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk terjun ke dark web. Ia mulai mendaftar pada situs dark web tersebut, namun mereka meminta sebuah syarat di mana untuk bergabung ke dalam situs itu, seseorang harus mampu melakukan sebuah peretasan seperti membobol kartu kredit. Alex mulai mencoba melakukannya di mana korban pertamanya adalah seorang siswa bernama Randy. Ia mengirimi sebuah email palsu berisi penawaran suplemen. Randy tertarik untuk membelinya dan ia menggunakan kartu kredit ayahnya hingga ia terjebak oleh Alex. Alex meminta bantuan pada seorang user di dark web untuk mendapatkan uang. Ia memberikan pekerjaan pada Alex, di mana Alex harus melakukan transaksi barang-barang ilegal dari dark web dengan pembeli di dunia nyata. Ia mulai melakukan bisnis tersebut dan mengumpulkan banyak uang hingga ia memutuskan untuk melanjutkan studinya ke Toronto dan meninggalkan keluarganya di Kanada. Sesampainya di Toronto, Alex mendapatkan surat di mana kuliahnya baru akan dimulai beberapa minggu lagi, yang artinya ia harus mencari penghasilan untuk bertahan hidup. Ia kembali melakukan pekerjaan dari dark web, di mana kali ini ia membeli jam tangan dengan kartu kredit palsu untuk dijual kembali. Saat ingin menjual jam tangan, seorang pria mengikutinya dan mengajaknya bekerja sama untuk menjual jam tersebut. Pria itu bernama Shai. Mereka mulai melakukan banyak bisnis bersama, dan Alex pun berpikir bahwa dunia perkuliahan bukanlah untuknya. Alex mengajak Shai untuk melakukan hal lebih besar dari menjual barang-barang di dark web. Mereka mulai mencoba untuk membobol kartu kredit bank di mana target utama mereka adalah koruptor yang perlu dihukum. Shai yang memiliki banyak rekan di berbagai bidang bekerja sama untuk mendapatkan informasi kartu kredit para koruptor tersebut. Pada aksi pertamanya, mereka sukses memasukkan data dan langsung mengambil uangnya ke bank dengan metode penyamaran.
Saat melihat daftar bank yang akan menjadi targetnya, Alex melihat sebuah bank bernama Bank of Canada, di mana bank itu adalah bank yang memecat ibunya. Alex berniat untuk membalaskan dendam dan ingin membuat bank itu bangkrut. Ia mengajak Shay untuk ikut serta dalam aksinya. Alex mendatangi bank tersebut dengan berpura-pura datang untuk mengambil pinjaman. Saat dilayani oleh seorang customer service, ia menjatuhkan pulpen dan mengambil kesempatan itu untuk memasukkan sebuah flash disk ke komputer mereka. Dan tidak lama, komputer mereka menjadi kacau dan error. Alex langsung keluar dan pergi, namun ia ditangkap oleh petugas. Shay pun menyusulnya dan mereka berdua akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan bank. Tapi akhirnya mereka berdua bisa dibebaskan karena Alex jago dalam hal negosiasi. Kejadian ini membuat nama Alex di forum dark web menjadi lebih terkenal dan banyak yang terkesan dengan aksi mereka hingga menarik perhatian dari Z yang merupakan kepala dari dark web. Keesokan harinya, Alex mendapat sebuah pesan ajakan berkencan dari seorang user bernama Kira. Mereka bertemu di sebuah kafe. Setelah berbincang banyak hal, Alex mengajak Kira untuk bergabung dengannya dan akhirnya mereka bertiga menjadi rekan untuk melakukan banyak peretasan. Kira ternyata adalah seorang hacker yang pintar. Ia mengajarkan Alex dan Shay banyak hal yang belum mereka ketahui sebelumnya. Hal ini membuat Alex mulai mengagumi Kira. Pundi-pundi uang pun mengalir semakin banyak hingga mereka mampu membeli apapun yang mereka inginkan. Namun di balik itu semua, sepertinya Shay terlihat sedikit tidak percaya dengan Kira. Hingga pada saat melakukan sebuah transaksi, Kira dan Shay berselisih hingga akhirnya pembelinya marah dan membatalkan transaksi. Merasa posisi mereka sudah tidak aman, mereka bertiga akhirnya sepakat untuk pindah tempat. Dan akhirnya mereka terbang ke Hong Kong. Di Hong Kong, mereka bertiga membeli sebuah apartemen dan menjalani kehidupan yang sangat mewah. Namun mereka tetap melakukan bisnis jual beli barang mewah yang pembayarannya dilakukan dengan kartu kredit yang mereka palsukan datanya. Namun karena sebuah hal, Alex dan Shay berselisih hingga Shay memutuskan untuk pergi. Alex dan Kira akhirnya harus menjalankan aksinya berdua. Mereka membobol puluhan ATM di Hong Kong dan meninggalkan sebuah kartu nama bertuliskan dark web. Ternyata hal ini dilakukan untuk menarik perhatian Z dan itu berhasil mereka dapatkan. Z mengatur pertemuan dengan Alex dan Kira di sebuah pulau. Setibanya mereka di sana, ternyata orang yang selama ini di balik dark web tidak seperti yang mereka pikirkan. Z adalah seorang pria yang duduk di kursi roda dan menggunakan oksigen tambahan untuk bernafas. Z memberikan Alex dan Kira pekerjaan yang jika mereka lakukan, Z akan memberikan apapun yang mereka mau. Namun jika mereka main-main, Z berjanji akan membunuh mereka. Saat ingin pergi dari tempat Z, Alex mendapat sebuah telepon dari Shay yang menyesal dan ingin kembali bergabung dengan mereka. Shay kembali ke hotel, namun di saat itu pula ada dua orang asing datang ke hotel itu. Setibanya Alex dan Kira di hotel, mereka menemukan Shay telah dibunuh. Alex ingin menghubungi polisi, namun Kira melarangnya karena akan membahayakan identitas mereka sendiri. Akhirnya mereka hanya bisa pasrah dan menerima kematian Shay meskipun itu sangat menyakitkan bagi Alex dan Kira. Hari berlalu di mana Alex dan Kira merasa sudah tidak aman berada di sana dan memutuskan untuk pindah ke New York. Di sana mereka melakukan pekerjaan yang telah diperintahkan oleh Z. Pekerjaannya tidak lain adalah membuat pasar saham menjadi anjlok. Alex dan Kira diperintahkan untuk membuat sebuah berita palsu tentang kematian kedua federal, di mana sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kedua federal telah tertembak menggunakan sniper hingga tewas, padahal itu adalah tim Z yang sedang menyamar. Berita kematian ini pun menjadi viral di berbagai negara hingga dengan hal ini membuat Z meraup keuntungan yang sangat besar. Alex dan Kira pun juga mendapat bayaran yang cukup besar. Setelah melakukan pekerjaan mereka, Alex dan Kira memutuskan untuk meninggalkan New York. Namun saat ingin pergi, mereka ditangkap oleh orang yang tak dikenal. Alex melihat semua harta miliknya telah diambil dan Kira tidak bisa dihubungi dan keberadaannya tidak pernah diketahui.
Alec memutuskan untuk pergi ke Thailand, di mana negara ini adalah tempat yang didambakan oleh Kira dan Alec untuk hidup bersama. Di sana, Alec berharap dapat bertemu dengan Kira. Alec yang sudah tidak punya uang hanya bisa menginap di penginapan yang murah, berbanding terbalik dengan kehidupan yang selama ini ia jalani. Alec mengunjungi tempat di mana Kira pernah berjanji akan bertemu dengannya. Namun, berkali-kali Alec mengunjungi tempat itu, Kira tidak pernah ada di sana. Alec benar-benar merasa sendiri, tanpa keluarga, tanpa teman, dan tanpa orang yang ia sayangi. Alec mengunjungi sebuah warnet untuk mencari informasi tentang Kira. Namun yang ia dapatkan adalah berita bahwa Z telah tertangkap setelah kasus pemalsuan yang mereka lakukan tadi. Yang lebih mengejutkan bagi Alec, ia melihat bahwa Kira ternyata telah mati setelah mencoba melarikan diri dari agen FBI saat terjadi penangkapan. Tidak lama berselang, Alec ditangkap polisi Thailand setelah penjaga warnet mendeteksi kartu kredit palsu yang ia gunakan. Alec dijebloskan ke penjara di sana. Ia harus menjalani hari-hari sepi di balik jeruji berbulan-bulan lamanya. Setelah 2 tahun berlalu, Alec dibebaskan dan diizinkan untuk pergi. Keluarnya dari penjara, seorang perempuan datang menjemputnya. Perempuan itu ternyata adalah Kira yang selama ini masih hidup dan memasukkan kematiannya. Ternyata selama ini Kira ini adalah seorang wanita yang ditugaskan oleh penyelidik. Penyelidik ini adalah orang yang sempat menangkap Alec di Bank Kanada, yang tidak lain adalah paman Kira. Kira selama ini ditugaskan untuk menjadikan Alec sebagai alat penghubung untuk menangkap Z. Semua hal yang mereka lakukan selama ini ternyata telah diatur oleh paman Kira, termasuk pemalsuan kematian Kira. Dan ternyata selama ini Kira memperhatikan Alec di penjara, namun ia butuh waktu untuk mengeluarkan Alec dari sana. Film pun berakhir dengan keduanya pergi meninggalkan penjara Thailand tersebut. Nah, tadi itu adalah alur dari film Hacker. Buat kalian yang suka film bertema hacker, pasti bakal suka dengan film yang satu ini. BTW, buat kalian yang mau request film atau yang ingin film favoritnya di review, silahkan tinggalkan saja komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.